Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 1 dan pasal 2. Dan saya hanya akan membacakan Yunus pasal 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah memberi kami kesehatan pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu dari kitab Yunus. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ya, kita sering mendengar cerita tentang Yunus, baik dalam bentuk drama maupun dalam bentuk film ataupun dalam firman Tuhan yang kita dengar melalui khotbah. Kalau kita melihat ada patung atau gambar ikan yang sangat besar, kita sudah membayangkan atau kita sudah ingat cerita Yunus ditelan seekor ikan. Nah, cerita Yunus ini merupakan kisah Yunus yang diutus oleh Tuhan pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pesan kepada penduduk Niniwe karena sudah begitu jahatnya kehidupan mereka. Yunus harus pergi ke sana untuk menyampaikan firman Tuhan tersebut. Apa yang terjadi? Yunus tidak melakukan perintah Tuhan. Ia malah pergi dengan perahu dan untuk menuju ke sebuah pulau yang bernama Tarsis. Ya. Kenapa? Apa alasan Yunus tidak pergi ke kota Niniwe yang diperintahkan oleh Tuhan? Ya. Kemungkinan di sini Yunus tahu bahwa Tuhan tidak usah mengampuni penduduk kota itu, karena dia sadar bahwa Allah itu Maha Kasih, pasti akan mengampuni mereka. Yunus berpikir, untuk apa mereka harus diampuni? Mereka kan sudah begitu jahat kepada Tuhan. Jadi tentunya Yunus mempunyai alasan seperti itu. Hal ini bisa kita baca dalam kitab Yunus 4 ayat 2. Alasan kenapa Yunus menolak untuk pergi ke Niniwe. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh Yunus tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada Yunus. Kapal yang ditumpangi Yunus dilanda badai, topan yang begitu dahsyat. Yang tadinya tenang-tenang saja, tiba-tiba ketika ada Yunus, kapal itu dilanda badai. Orang-orang yang ada dalam kapal itu ketakutan. Kenapa? Kapal mereka tiba-tiba mengalami gangguan yang begitu mengerikan, menakutkan. Mereka saling bertanya, pasti dari salah satu mereka ada yang mendapat hukuman dari Tuhan. Saat itu Yunus sedang tidur di bagian bawah. Yunus dibangunkan dan ditanya, siapa dia?
dia mau kemana, apa tujuannya dia berlayar dan naik kapal itu, dan bertanya kepada Yunus, ya, kenapa ya, Tuhan mendatangkan badai semacam ini? Siapa yang menyebabkan mereka dihukum oleh Tuhan? Dan Yunus sadar, ya, dia menjelaskan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang diutus Tuhan tetapi tidak melakukan, sehingga Tuhan memberikan peringatan semacam itu, dan Yunus bersedia untuk memberikan saran, ya, lebih baik dia dilemparkan ke laut saja. Dan orang-orang itu percaya kepada Yunus, dan Yunus dilemparkan oleh mereka ke dalam lautan. Nah, Tuhan memberikan kesempatan kepada Yunus untuk memperbaiki kesalahannya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Yunus untuk hidup. Ya. Ia mengirimkan seekor ikan yang besar, dan ikan itu menelan Yunus. Yunus di dalam perut ikan lamanya 3 hari 3 malam. Ya, Yunus tetap hidup di dalam perut ikan. Menurut pikiran kita, tidak mungkin orang dalam perut ikan yang cukup lama masih tetap hidup. Tapi Allah Maha Kuasa. Allah menunjukkan kuasanya dan memberikan mukjizat yang luar biasa, sehingga Yunus dalam perut ikan tetap hidup. Bahkan ia masih sempat berdoa minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Ia bertobat, ia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, doa-doa ucapan syukur yang dilakukan oleh Yunus itu bisa kita baca dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Jadi doa-doa Yunus didengarkan oleh Tuhan sehingga dia selamat dalam perut ikan. Nah, jadi Tuhan akan memberikan peringatan atau hukuman kepada setiap orang yang berbuat dosa kepadanya. Tapi Tuhan juga Maha Pengampun, ya. Barang siapa yang menyadari kesalahannya dan bersedia untuk mengubahnya atau bertobat, Tuhan akan memberikan pengampunan. Seperti halnya yang terjadi pada Yunus. Nah, untuk melakukan perintah Tuhan, ya, hal ini dikuatkan oleh pasal 3 ayat 1 sampai 10, ya. Ini tentang pertobatan Yunus, ya. Dia memperbaiki kesalahannya. Nah, dari uraian di atas yang sudah kita baca, ya, kita bisa menerapkan dalam diri kita bahwa yang pertama, kita juga seringkali sengaja berlaku tidak taat, ya, berpikir yang tidak masuk akal. Kita juga bisa bersikap keras dan tidak berperasaan terhadap orang lain. Padahal kita tahu akan kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan pada kita. Ya. Yang kedua, kita juga dapat menjadi jengkel atas kesalahan orang lain. Bisa itu terjadi pada diri suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kita kadang tidak sadar bahwa diri kita ini juga sering melakukannya. Kemudian yang ketiga, Allah mengasihi kita. Ia memberikan kesempatan pada kita untuk memperbaiki
hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat atau memperbaiki kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Kiranya kita bisa memperbaiki setiap kali kita melakukan kesalahan, dan kita menyadari betapa kasih Tuhan senantiasa ada pada diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.